Oke sobat pioner, selamat datang kembali di channel P Network Update ini teman-teman. Sesuai janji saya di konten sebelumnya, di part kedua ini ya, kita akan membahas mengenai apa itu tentatif KYC teman-teman ya. Karena saya pun memang lolosnya itu justru di KYC tentatif teman-teman, bukan di KYC normal ya. Nah kita akan bahas teman-teman, memang ada dua poin penting nih, perbedaan antara tentatif KYC ini dengan KYC biasa teman-teman ya. Di sini dijelaskan pula di sini nih pertujuan tentatif KYC, apa artinya, apa yang diperlukan untuk lulus, mungkin berapa waktu juga ya. Ini memang kalau dokumen-dokumen yang dibutuhkan memang seperti biasa teman-teman, seperti halnya proses KYC biasa normal ya. Tetapi ada perbedaan yang memang menurut saya ini bisa dibilang mungkin kekurangannya ya untuk program KYC tentatif ini, karena saya pun memang lolosnya itu di KYC tentatif, sehingga ada beberapa poin yang tidak bisa saya lakukan atau tidak segera saya dapatkan nih di tentatif KYC ini, walaupun telah lolos ya, walaupun telah dinyatakan lolos sebagai pionir asli ya, bukan bot. Nah di sini dijelaskan nih program KYC tentatif ya yang tidak berlaku untuk sebagian besar jaringan. Ini memerlukan pemeriksaan verifikasi tambahan sebelum pionir dapat lulus KYC sepenuhnya. Jadi memang sebetulnya mungkin ini KYC tentatif ini boleh dibilang ini belum sepenuhnya lolos teman-teman ya. Kalau di sini kita telah lagi nih, KYC tentatif tidak berlaku untuk semua besar jaringan, memerlukan pemeriksaan verifikasi tambahan sebelum pionir dapat lulus KYC sepenuhnya. Tapi mudah-mudahan saja kalau di poin 5-nya atau poin 6-nya teman sudah lolos, berarti itu akun kita sesuai dengan identitas dan dinyatakan bukan akun palsu ya. Yang penting itu kan kita tidak dinyatakan sebagai akun palsu, itu yang paling penting. Walaupun di sini dikatakan memerlukan pemeriksaan verifikasi tambahan katanya ya teman-teman ya. Nah teman, yang penting di sini aja nih udah lolos ya. Nah ini kan KYC result will depend, jadi ini sudah komplit ya. Walaupun memang di sini dikatakan program KYC tentatif ini memerlukan pemeriksaan verifikasi tambahan sebelum pionir dapat lulus KYC sepenuhnya ya. Nah teman, sini perlu kita garis bawah ini, persetujuan KYC tentatif tidak sama dengan persetujuan KYC penuh. Nah ya, dengan demikian belum membuka fungsi. Nah jadi ada beberapa fitur atau mungkin fungsi yang memang belum bisa saya dapatkan ya, yang sudah lolosnya di tentatif KYC. Ini misalnya fungsi menjadi validator. Oh pantas teman-teman ya, saya mengajukan validator itu gak ada notif balasan ya. Memang ternyata di sini fungsi sebagai validator itu belum bisa saya dapatkan di proses KYC tentatif kemarin ya. Jadi ini ada dua poin penting yang perlu kita bahas, yang perlu kita garis bawahi, karena di persetujuan KYC tentatif, walaupun kita sudah lolos nih di KYC tentatif, sebetulnya kita itu belum bisa menjadi validator ya, dan belum bermigrasi ke mainnet. Jadi mungkin teman-teman untuk yang kalian yang lolos verifikasi KYC-nya lewat KYC tentatif ini, mungkin nih ya, kalau saya dapat tangkap di sini, mungkin migrasi ke mainnetnya akan agak lama teman-teman ya. Ini mungkin nih poin 8 akan sedikit lama ya. Beda lagi dengan KYC penuh. Nah ya teman-teman, ini harus kita pahami nih ya. Pantesan saya teman kemarin menjadi validator tuh nggak bisa ya, sudah ada tombol untuk ikut gabung tetapi belum ada notif balasan sampai saat ini. Ternyata memang persetujuan KYC itu saya tuh tentatif, sehingga fungsi sebagai validator dan bermigrasi ke mainnetnya belum bisa saya dapatkan ya. Yang memerlukan ini yang persetujuan KYC penuh hingga pemeriksa tambahan mengkonfirmasi persetujuan KYC penuhnya. Namun
persetujuan KYC tentatif membuat akun lebih dekat dengan persetujuan penuh, teman-teman ya. Ini alasan nih kenapa KYC tentatif diperlukan nih. Alasan untuk program KYC tentatif selektif adalah untuk memastikan integritas jaringan, dengan hati-hati mengizinkan sebanyak mungkin perintis manusia untuk melewati KYC sambil menangkap dan mencegah sebanyak mungkin akun palsu dan bot, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini dikatakan juga di sini memang ini sangat penting ya. Harus kita baca nih, teman-teman ya. Nah, jika status KYC tentatif disetujui nih, apakah migrasi ke mainnet dapat dilakukan? Nah, ini nih, apakah dapat dilakukan atau tidak nih ini ya. Kalau kita sudah lolos KYC tetapi di KYC tentatif. Nah, jawabannya tidak, teman. Jadi Anda harus lolos KYC sepenuhnya nih agar dapat bermigrasi ke mainnet. Jadi sebetulnya saya pun karena kemarin lolosnya di KYC tentatif, makanya ini di poin ke-8 mungkin agak lama, teman-teman, untuk bisa dimigrasi ya. Karena tetap ternyata harus sudah lolos KYC sepenuhnya baru dapat bermigrasi ke mainnet ya. Saat KYC diajukan, layar apa yang bisa Anda dapatkan di aplikasi KYC? Nah, ini ya. Setelah mengirimkan aplikasi KYC, pionir akan melihat beberapa layar berbeda di aplikasi KYC. Perintis mungkin melihat layar yang menunjukkan bahwa aplikasi sedang ditinjau dalam proses. Jika permohonan KYC disetujui untuk sementara, artinya diterima oleh validator sambil menunggu pemeriksaan tambahan, pionir dapat melihat persetujuan sementara ya. Jika pemeriksaan tambahan mengkonfirmasi lebih lanjut keaslian data dan akun, pionir akan melihat layar KYC lulus ya. Untuk sebagian besar aplikasi yang berada di luar program KYC tentatif, mereka akan langsung melihat layar KYC lulus tanpa pemeriksaan tambahan jika diterima ya. Oke, teman-teman ya, teman, ternyata memang untuk yang lolos ini mungkin bagi yang tidak membaca nih tidak paham ya, teman-teman. Ini saya upload di sini. Jadi sebetulnya memang bagi para pionir nih yang lolosnya di kemarin ya di tentatif KYC, itu kemungkinan besar tentatif KYC itu diluncurkan setelah P-Day kemarin, teman-teman. P-Day 2023 itu kan langsung nih langsung dibuka ya portalnya untuk semua bisa lolos KYC, untuk bisa memproses KYC mereka. Nah, apabila begini, teman, kalian lolosnya di tentatif KYC, tentatif approval, tentunya proses migrasi ke mainnetnya mungkin akan agak lama ya, karena menunggu lolos KYC sepenuhnya dulu ya. Tadi dikatakan di sini tidak bisa migrate ke mainnet ya, apabila memang kita harus menunggu dulu proses KYC sepenuhnya ya. Jadi teman-teman, mungkin ada beberapa orang ya, termasuk saya pun ini kemarin yang lolosnya di tentatif KYC ini harus sedikit bersabar karena 2 poin tadi. Satu, kalian tidak bisa menjadi validator, dan kedua, mungkin proses dimigrasinya akan sedikit lebih lama lagi ketimbang para pionir yang lolosnya di KYC normal, teman-teman ya, di KYC sepenuhnya ya. Oke, teman-teman, itu aja informasinya. Mungkin ini akan sedikit menjawab ya kegelisahan kalian, kenapa di saya migrasinya lama, mungkin kenapa saya nggak bisa jadi validator. Itu jawabannya karena mungkin saja kalian lulusnya itu di tentatif KYC, sehingga 2 fungsi tadi tidak bisa kalian dapatkan. 1 validator, 2 migrasi ke mainnet. Itu harus menunggu, kedua poin tersebut harus menunggu dulu lolos KYC sepenuhnya baru bisa mendapatkan sebagai validator dan bisa dimigrasi ke mainnet. Oke, teman-teman, ini mudah-mudahan sedikit memberikan jawaban ya ke pertanyaan kalian para pionir yang mungkin sedikit bingung, kok saya tidak lolos juga KYC-nya, kok saya masih belum dimigrate. Nah, itu mungkin akan sedikit menjawab kebingungan kalian. Nah, ini pun sebetulnya menjawab kegelisahan saya, teman-teman, karena memang sudah hampir 2 minggu lebih
Di akun saya pun belum termigrasi. Ternyata jawabannya ada di updatean terbaru ini teman-teman ya, bahwa poin ini mungkin saya akan sedikit lebih lama, kalian pun mungkin yang kemarin lolosnya di tentatif KYC ya. Oke teman-teman, itu aja informasinya kali ini, mudah-mudahan dapat membantu. Salam petir, salam pionir. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.